أنفسنا واجعل نفوسنا وقلوبنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم ya Allah ij'al jadikanlah nufusana, nafsu kami, wa qulubana, hati kami, mutmainnah, menjadi nafsu dan hati yang tenang, tu'min biliqa'ik, iman terhadap suatu perjumpaan alias kematian, wa taqna'u bi'ata'ik, dan qana'ah, menerima atas suatu pemberian, wa tarda biqada'ik, dan ridha serta sabar tidak mengeluh atas setiap ujian dan cobaan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi dallana ala syarafil insani fi hadhihi dunya bil imtithali li awamirih. Allahumma ya rabbana ya khaliqana adim salawatika wa salamaka ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad khairil mursalina wa afdali anbiya'ih wa ala sairi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalina uli ta'atihi wa qurbatihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumil jam'i wan nusyuri wal wuju'i ilayhi subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna ilman nafi'a, Allahumma arzuqna ilman nafi'a, Allahumma arzuqna ilman nafi'a, warzuqna rizqan halalan wasi'a, warzuqna amalan maqbula mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'syaral hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang berbahagia, sesepuh bini sepuh yang kami muliakan, khususnya jajaran ketakmiran Masjid Baitul Islah yang mudah-mudahan senantiasa kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang sukses duniawi, sukses barzakhi, dan sukses ukhrawi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita menginjak hikmah selanjutnya, maka mari kita sedikit memahami muqaddimah yang kita sampaikan. Mudah-mudahan majlis kita barokah, mudah-mudahan pertemuan kali ini membawakan manfaat, mudah-mudahan tercatat golongan orang-orang yang ahli istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Susah dan gelisah itu merupakan suatu sifat yang tidak bisa dilepaskan dari pribadi manusia. Akan tetapi kesusahan dan kegelisahan ini berbeda-beda tingkatannya. Kalau ahli dunia susah, gelisah, menangis karena kehilangan dunia. Kalau ahli harta, ketika dia sedang kehilangan harta maka akan timbul menangis, susah dan gelisah. Begitu pula semua orang yang memiliki rasa cinta pada sesuatu tertentu. Cinta dengan tanah akan gelisah ketika kehilangan tanah. Cinta dengan mobil akan menangis ketika kehilangan mobil. Cinta istana, cinta tahta, cinta kedudukan, dan cinta dunia, dan cinta segala-galanya.
Segala sesuatu yang telah dicintai, jikalau kehilangan pasti akan menimbulkan susah dan gelisah. Ini bukan pembahasan kita. Pembahasan kita bukan ada urusan duniawi atau harta atau rumah tingkat atau mobil banyak atau ATM kathah artane. Itu mboten pembahasan hikam, boten melebet. Pembahasan kita susah jenis kedua. Apa itu susah dan gelisah? Apa itu susah dan menimbulkan tetesan air mata? Susah gelisah karena tidak bisa melakukan taat dan ibadah. Menangis karena ketinggalan jamaah. Menangis karena tidak bisa qiyamul lail tadi malam. Susah karena tidak bisa ikut hadir dalam pengajian. Susah karena ketinggalan wiridan. Susah karena tidak bisa membaca Al-Quran. Susah yang demikian inilah yang akan kita bahas di dalam majlis ini. Mudah-mudahan majlis kita barokah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita kupas pembahasan tentang susah dan gelisah yang semacam ini, perlu kita sadari bahwa ilmu yang dianjurkan oleh agama dan ilmu yang dianjurkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan ilmu untuk diapal, bukan ilmu untuk ditulis, bukan ilmu untuk berdebat, tapi ilmu yang dituntut oleh Al-Quran mendapatkan pahala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan ilmu yang mendapatkan sanjungan-sanjungan dari Rasul, penduduk langit akan mendoakan, penduduk bumi akan mendoakan, itu sifatnya ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman ilmu engkang manfaat. Boten kok sekedar ilmu dibuat apal-apalan, pinter-pinteran. Boten ilmu kok sekedar ditulis, dikumpulkan dalam kertas, dalam buku, ditumpuk-tumpuk. Bukan ilmu yang digunakan untuk mengalahkan hujjah, mengalahkan orang lain, melecehkan orang lain, menghina orang lain. Boten niku. Tapi ilmu yang dimaksud adalah ilmu tatbiq wa ilmul amal, ilmu untuk praktek dan ilmu untuk diamalkan. Iblis makhluk paling pintar sedunia dan tidak bisa dibandingi. Iblis makhluk paling pintar dan paling bisa di dalam ilmu apapun, nggak bisa ditandingi. Tapi finishnya celaka. Bal'am bin Ba'ura nggih ngoten sama. Salah satu ulama top di kalangan Bani Israel yang hidup dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Finishnya diserupakan Rasul seperti anjing. Mathaluhum kamathalil kalbi in tahmil yalhath au tatrukuhu yalhath. Bukan sekedar ilmu yang kita apalin, yang kita baca, yang kita tulis, tapi ilmu yang paling penting ilmu untuk kita amalkan, untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Dari ini pembahasan, maka mari kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-huznu ala fuqdani ta'ah
min alama ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil ightirar. Sallu ala Nabi Muhammad. Huznu ala fuqdani ta'ah ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil ightirar. Dalam muqaddimah tadi kita terangkan jenisnya susah dan gelisah. Jenis yang kedua, susah dan gelisah dikarenakan karena tidak bisa melakukan taat, ketinggalan taat. Kenapa kok susah dan gelisah? Karena hatinya cenderung dengan taat, hatinya cenderung dengan ibadah. Ibadah dan taat adalah pemberian yang paling berharga yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Sehingga ketika dia kehilangan, sehingga ketika dia tidak bisa melakukan, maka akan timbul kesusahan dan kegelisahan. Susah dan gelisah semacam ini dibagi menjadi dua. Ono sing sifatnya jujur, ono sing sifatnya bodoni. Susah bagian yang nomor dua nih lho. Nangis, mengeluh, gelisah, susah karena ketinggalan taat. Ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya susah shadiq, ada yang namanya susah napa lawan kana shadiq, kadzib. Susah mbodoni. Ada yang susahnya itu shadiq, jujur, memang benar-benar dia menangis, memang dia benar-benar susah. Lah, susah yang sifatnya bodoni dengan istilah bohong, drodose mata, melilihkan air mata, niki sifatnya bohong. Itu kapan? Susah tapi tidak ada keinginan untuk melaksanakan. Susah tapi tidak ada keinginan untuk melaksanakan di hari yang akan datang, di kesempatan yang akan datang. Iki jenenge susah bocah cilik. Susah yang tidak bisa menimbulkan napa? Menimbulkan peningkatan untuk mengamalkan taat yang telah ditinggalkan. Nah, ini susah semacam ini dikatakan susah yang bohong. Lah, susah yang jujur bagaimana? Tangisan yang jujur bagaimana? Kegelisahan yang jujur bagaimana? Kegelisahan dan kesusahan yang membuat dirinya itu bangkit untuk melaksanakan apa yang telah ditinggalkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Al-huznu, susah, gelisah, ala fuqdani ta'ah, atas hilangnya taat. Pun saderenge kula lanjutake, perasaan ngeten iki pun wonten apa mboten tengene manah kula kalih panjenengan? Pun wonten apa dereng? Susah karena tidak bisa melakukan taat. Kelebihan semacam ini sudahkah ada pada diri kita? Dereng wonten Ustaz. Lah nunggu kapan, Pak? Tahun 2021 mau selesai. Sebentar lagi beberapa hari tahun 2022. Kok belum masuk kan? Nah, terus selama ini air menetes itu untuk apa? Susah selama ini atas apa?
Tentang urusan dunia mboten manfaat. Tentang urusan jabatan duniawi mboten manfaat. Tentang urusan harta dan tahta mboten manfaat. Yang manfaat nopo? Susah dan gelisah karena tidak melakukan taat dan ibadah. Oke, kita ulangi, kita lanjutkan. Al-huznu susah ala fuqdani ta'ah, karena tidak bisa melakukan taat, ma'a adamin nuhudi ilaiha, dan tidak ada keinginan untuk bangkit melakukan taat yang ditinggalkan. Itu namanya min alamatil ightirar, termasuk tanda orang yang tertipu oleh syaitan, nafsu dan iblis. Tanda orang kabujuk, tanda orang itu ketipu ketika ada orang susah dan gelisah karena tidak melakukan taat tapi tidak ada reaksi setelahnya. Niku jenenge orang ketipu, min alamatil ightirar. Dari sini maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Para sahabat ketika membaca Al-Qur'an pasti nangis. Pertanyaan, sudahkah kita menangis saat baca Al-Quran? Kalau belum bisa, dua mata ini untuk apa, Pak? Monggo ditanyakan diri kita. Hei meripat, pernahkah menangis ketika membaca Al-Quran? Ataukah hanya kedua mata yang melekat pada kepala kita hanya untuk menangis karena syahwat atau keinginan duniawi? La haula wala quwwata illa billah. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad ketika membaca Al-Quran, mendengarkan isi Al-Quran yang telah diwahyukan oleh Allah, engkau melihat Muhammad, mereka pasti akan meleleh matanya. Kenapa? Mimma arafu minal haq, karena tahu bahwa Al-Quran hak dan betul isinya. Mari kita sekarang lihat di mana letak timbangan diri kita. Sudahkah kita termasuk orang-orang yang mampu untuk menangis ketika membaca firman-firman Allah, ataukah belum mampu untuk menangis? Mari kita gerayangi piyambak-piyambak. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita peningkatan. Amin ya rabbal alamin. Kenapa menangis? Mimma arafu minal haq, karena tahu isi daripada Al-Quran. Tuntutan belum bisa dilakukan, nangis. Larangan masih diterjang, nangis. Keutamaan dan kelebihan masih belum dilakukan, nangis. A'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diriwayatkan dalam salah satu riwayat, beliau kalau sedang bermunajat kepada Allah, itu rasa takut yang keluar dari hati, kemrongsongi hati, itu bisa didengarkan jarak 1 mil.
bisa didengarkan jarak 1 mil. Ibu-ibu yang pernah masak tahu ketika ada air dimasak, di bawahnya ada api mendidih, itu suaranya bagaimana? Klotak klotak klotak. Nah, itulah suara hatinya orang-orang yang takut kepada Allah, khusyuk kepada Allah. Itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu pula orang-orang setelahnya, diantaranya yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu kalau sudah bermunajat, lebih-lebih ketika sholat, tercium darinya bau gosong. Dari mana bau gosong? Dari keluhan hati, tangisan hati, takutnya hati. Jenengan nek mantun bakar daging sing gosong, ya napa niku baune? Itu yang keluar dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana yang keluar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ilmu semacam ini sudah tidak ada. Ilmu yang mengundang khasyah, ilmu yang mengundang khauf, takut kepada Allah, yang menjadi ciri daripada ulama ini, lama kelamaan sudah hilang, sudah sirna, lama kelamaan habis ludes di muka bumi ini. Padahal Allah mengatakan innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Ciri daripada ilmu yang dititipkan Allah kepada para ulama adanya sifat khasyah. Apa itu? Sifat rasa takut kepada ancaman-ancaman Allah jikalau orang tersebut itu salah menggunakan ilmu yang telah diamanahkan. Semoga ilmu kita barokah, semoga ilmu kita manfaat, amin ya rabbal alamin. Dari sini maka salah satu ulama besar, wala'allahu Ibrahim bin Adham, sedang berjalan-jalan, kemudian lihat batu. Lihat batu tertulis iqlibni ta'tabir, baliklah aku, kamu akan dapat keberuntungan. Lihat batu Pak, tertulis bahasa Arab, lafale iqlibni ta'tabir, baliklah diriku. Maksudnya batunya suruh balik, ta'tabir, kamu pasti dapat keuntungan. Dibalik Pak, kan buat penasaran nih, dibalik, ternyata isinya mirip seperti hikam. Orang kok duit, bahas duit, itu kita nggak pernah bahas duit Pak. Dikira emas atau perak apa? Itu sana di luar masjid. Kita nggak bahas masalah dunia. Rumah Allah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Orang yang datang ke rumah Allah Ta'ala demi untuk akhirat, bukan semata-mata untuk duniawi. Semoga masjid kita makmur barokah, amin. Dibalik Pak, penasaran isinya apa? Kata-kata mirip seperti hikam. Napa kata-katanya? Kamu dengan ilmu yang kamu miliki belum kamu amalkan, kenapa masih mencari ilmu lagi? Allahu Akbar. Watu isine ngono Pak, Masya Allah. Watu ini wong biyen Pak. Kamu dengan ilmu yang kamu miliki belum kamu amalkan, kok masih mencari ilmu yang belum kamu dapatkan? Artinya apa? Orang-orang dulu, ya, ulama-ulama dulu, zaman-zaman riyen niku perhatiannya dengan amal lebih dikondisikan daripada memperbanyak untuk mengoleksi ilmu. Makanya tadi saya sampaikan ilmu ada dua, ada ilmu nafi', ada ilmu ghairu nafi'. Yang didoakan sama Rasulullah, Rasul berdoa menghindar, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la
yang fa. Gusti kula nyuwun jauhkan dari apa Muhammad syaitan wonten sing luwih nemen. Dari apa? Dajjal. Ada yang lebih nemen ya Allah. Apa itu? Min ilmin, ilmu la yanfa, yang tidak bermanfaat. Dari sini maka maksud dan tujuan kita mengkaji hikam di sini adalah untuk men-CCTV diri kita. Sejauh mana perkembangan kita di bidang kewajiban, di bidang sunnah, di bidang akhlak, di bidang adab dan akhlak, di bidang hati dan lainnya. Maka oleh sebab itu kita mengharapkan kepada Allah mudah-mudahan ilmu kita barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bantuan doa dari keluarga untuk keluarga Muni Haris Mawan. Syukuran bahwa anak kedua putri beliau yang bernama Maryam Tazin Lasira sudah saat ini umur 1 tahun dan alhamdulillah sudah bisa berjalan, mudah-mudahan tumbuh dalam kondisi taat dan ibadah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan nutrisi iman, nutrisi Islam, nutrisi ihsan, nutrisi Quran, nutrisi zikir, nutrisi tahajud, nutrisi soleh, nutrisi keimanan dan ketakwaan di sisi Allah. Mudah-mudahan panjang umur serta barakah. Mudah-mudahan jadi anak yang solehah, membahagiakan kedua orang tua, membahagiakan nusa dan bangsa, membahagiakan para aulia dan salihin, membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak nanti mudah-mudahan diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Begitu pula putra-putri kita ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.